Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Toyoga. Oke teman-teman, info kita hari ini kedatangan mobil Wuling Cortez Turbo ya. Ini akan dilakukan pemasangan CVT cooler ya. Jadi kita mau review dulu, nanti sebelum ini kita pasang akan kita perbandingkan antara konsumsi BBM, suhu mesin dan suhu oli CVT-nya sebelum dipasang dan setelah nanti kita pasang. Oke, ini suhunya sebelum kita pasang CVT cooler ya. Nanti juga kita akan tes jalan, kita isi bensinnya full dulu. Kemudian kita tes jalan, kita lihat nanti perbandingan konsumsi bahan bakarnya berapa ya. Setelah itu nanti kita pasang CVT cooler dan kita bandingkan hasilnya seperti apa. Oke. Biar teman-teman penasaran, ikuti terus channel kita ini, nanti kita akan review selanjutnya. Oke, sekarang kita akan coba isi bensinnya full dulu nih sebelum kita test drive. Ini kita isi Pertamax ya. Kita isi Pertamax ini kita ada di rest area Jati Bening ya. Jadi nanti kita akan tes ke puncak ya. Kemudian kita nanti akan balik lagi. Nanti kita lihat pemakaian bensinnya berapa. Ini kita isi full dulu, nanti baru setelah pulang kita isi full lagi. Jadi selain kita ngecek dari kilometer yang ada di dashboard, kita juga nanti kita hitung secara manual ya. Jadi kita nanti ngisi bensin berapa per jaraknya yang kita tempuh berapa. Oke, nanti kita lanjut lagi. Habis ini kita tes jalan ke puncak ya. Oke, ini tankinya udah kita isi full ya. Tadi ngisi hampir 42 liter ya. Ternyata tankinya lumayan banyak ini kapasitasnya. Oke, ini kita sudah sampai di gerbang tol Ciawi ya. Nanti kita dari sini kita tinggal kita putar balik ya. Ini tadi average suhunya di angka berapa, Rob? Di angka 84 ya, dan average bensinnya di 9,4 ya. Ini nanti coba kita putar balik lagi ke Jakarta, nanti kita cek lagi berapa average kilometernya ya. Ini jadi jalanannya tergolong lancar ya, tidak kena macet sama sekali. Jadi hitungannya ya termasuk irit sih harusnya 9,4, tapi kita lihat nanti setelah pasang CVT cooler berapa konsumsi BBM-nya. Oke, tadi karena kita penasaran, kita coba nih ke atas lagi nih ke daerah Cisarua. Karena di sini tadi tanjakan dan jalurnya cukup macet. Tapi tetap sih rata-rata didapat tadi di maksimal di angka 85 untuk suhu temperatur oli transmisinya. Karena ini sudah lancar ya di kisaran 83-84. Tapi kalau dari average bensinnya cukup berkurang banyak dari yang tadi kita 9,3. Sekarang jadi 8,1 ya. Dia agak boros kalau dia buat tanjakan sama kena macet. Oke, habis ini kita langsung coba putar balik deh, karena kayaknya suhunya maksimal di angka segitu tadi, di angka 85 yang kita dapat. Oke, ini kita setelah pulang dari puncak, kita isi lagi ya, full lagi. Totalnya ngisi 12,65 liter ya. Secara nominal 158.000 dan secara kilometer kita sudah menempuh ya sekarang 44.145 dari sebelumnya 44.100 ya, 111 ya, kurang lebih kita menempuh jarak 134 kilo ya. 134 kilo kalau kita bagi dengan
bensin 12,65 liter, totalnya average-nya 10,5, jadi 1 liternya 10,5 kilo. Oke guys, ini kita lanjut untuk pemasangan CVT coolernya. Ini yang pertama-tama kita lepas dulu bumper depannya ya. Oke, ya. Kemudian ini contoh cooler yang akan kita pasang ya. Ini coolernya lumayan lebar ukurannya, dia 25 row. Dia dapat extra fan tambahan juga. Nanti aktifnya kalau temperaturnya di suhu 70 sampai 72 derajat biasanya kipasnya akan nyala. Oke, dan ini komponen lainnya kita ada bracket, kemudian ada selang-selangnya juga, ada split dan tambahan oli CVT-nya. Oke, lanjut kita akan proses pemasangannya. Oke guys, ini kita pasang nih kondensor coolernya ya. Ini posisinya ada di depan dari kondensor AC. Ada cukup ruang untuk kita pasang fan-nya juga ya. Ini tinggal kita pasang saluran selangnya yang akan menuju ke CVT. Ini contoh cooler apa? Nah, ini contoh cooler yang lama guys ya. Ini cooler yang lamanya hanya kecil seperti ini. Ini kita lepas, kita ganti pakai bracket kita. Nanti kita sambungkan ke cooler yang kita pasang ya. Jadi awalnya cooler yang cuma sekecil ini kita buat lebar seperti ini. Jadi fungsi pendinginnya lebih maksimal. Ya. Ini selangnya. Ada selang masuk, kemudian ada selang keluar ke bawah. Ini jalur selangnya ya. Jadi sistemnya langsung kita nempel baut, kemudian ke press ke selang, dari pipa ke selangnya di press, langsung masuk ke adaptor. Ini di fan, ini jalur kabel-kabelnya. Ini nyambungnya ke sini, ada relay dan ada fuse-nya juga. Nah, di sini nanti ada indikator untuk motor fan-nya. Nanti kalau motor fan-nya nyala, lampunya di mana. Oke, sahabat Toyoga, ini sudah selesai kita pasang untuk CVT coolernya. Ya, sudah kita rapikan. Tinggal kita tes lagi nih ke area puncak lagi sama seperti kemarin. Nanti kita akan perbandingkan ya, bagaimana kondisi suhu oli CVT-nya dan konsumsi bahan bakarnya. Oke, ikuti terus kita. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Halo, oke guys, kini kita udah sampai di gerbang tol Ciawi. Tadi kita udah keluar tol gerbangnya. Nah, ini kita lihat suhu CVT-nya. Ya, cuma mentok di angka 60 derajat Celcius ya. Jadi penurunnya cukup signifikan ya, dari kemarin 80 sampai 84. Sekarang kita average-nya masih di 60 ya. Kemudian untuk average bahan bakar sih ini kita cek di meter kombinasi 9,4 ya. Tapi nanti kita cek juga, nanti kita isi full lagi di perjalanan. Selesai kita sampai di bengkel. Oke guys, alhamdulillah nih kita sudah balik lagi ke Bekasi setelah tadi kita perjalanan dari Bogor ya, puncak. Oke, kita mau isi bensin dulu nih, lagi ngantri. Kita cek nanti pemakaian BBM-nya berapa, kita isi full lagi ya. Dan tadi kita hampir jalan, sebenarnya sudah hampir 3 jam ya, kita dari setengah 2 sampai sekarang udah setengah 5 lebih ya. Perjalanan 3 jam, kita cek temperatur di CVT-nya ini sekarang di angka 60 ya.
Ya, rata-rata di angka 60, tadi maksimal di 62 ya, nggak salah. Maksimal di 62. Perjalanan lebih dari 2 jam, hampir 3 jam. Motor fan dari tadi nggak nyala ya, karena suhunya masih di angka segitu. Motor fan baru nyala di angka 70 atau 71 ya. Kemudian kita lihat average-nya sih, kalau di pemakaian bahan bakar average-nya 13,0. Oke, nanti kita coba isi full lagi, baru kita hitung secara manual ya, kilometernya tercapai berapa, pemakaian bensinnya kita berapa liter. Oke. Oke, sahabat Toyoga, kita sudah selesai ya memasang CVT cooler di Wuling Cortez Turbo. Ini mobil tahun 2022. Sudah kita tes juga kan kemarin hasilnya. Ya, ini rangkumannya ya. Jadi sebelum kita pasang cooler, suhu oli CVT-nya kemarin kan 80 sampai di angka 86 derajat Celcius ya. Kemudian konsumsi BBM-nya average-nya di 8,1. Dan secara manual kita hitung perbandingannya itu 1:10,5 ya, kalau kita hitung dari persentasi pemakaian bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Kemudian setelah dipasang, ini perbandingan suhu oli CVT-nya menurun drastis jadi 60 sampai 64 derajat Celcius ya. Kemudian konsumsi BBM di average-nya di speedometer itu 12,0, dan kita hitung secara manual pemakaian bahan bakarnya 1:14 ya. Jadi inilah keunggulan kita pasang CVT cooler di Wuling Cortez ini. Jadi selain suhu oli CVT-nya menurun drastis, juga pengaruh ternyata ke konsumsi bahan bakarnya. Oke, sahabat Toyoga ya, sekian video dari kita ya. Ini pemasangan CVT cooler di Wuling Cortez Turbo ya. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kita selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk komen, likes, dan subscribe ya. Semoga kita bisa kedepannya bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat untuk teman-teman Toyoga semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.